Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 6 Juni kita kembali dikumpulkan bersama-sama oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Shikiana nayara la 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 la, Shikiana nayara la 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 la, kasih setia-Mu Tuhan tak pernah habis bagi kami, kasih setia-Mu Tuhan melingkupi setiap kami.
tata kasih-Mu. Haleluya. Di hadapan tata kemuliaan kasih Tuhan. Shikiana ya la 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 la. Haleluya. Shikiana ya la 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 la. Engkau baik. Shikiana ya la 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 la. Engkau baik Bapa. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau Tuhan kami. Allah yang mulia. Haleluya. Shikiana la 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 la. Syukur, terima kasih Shikiana Bapa. ya la 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 la. Shikiana ya la 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 la. Engkau sangat baik. Shikiana ya la 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 la. Haleluya. Syukur Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti daripada kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu selalu mengalir bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa kami yang baik. Shikianana ya la 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 la. Shikianana ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa kami Tuhan untuk dapat merasakan hadirat-Mu turun setiap kami. Kau yang pimpin dan beracara dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami tunduk pada otoritas kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Shalom. Shalom. Kurang keras saudara. Shalom. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Tuhan, karena Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Shikianana ya la 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 la. Shikianana ya la 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 la. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu melingkupi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shikianana ya la 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 la. Shikianana ya la 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 la. Shikianana la 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 la. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kedua tangan saudara, angkat ke atas tinggi-tinggi. Kita mau katakan bahwa Yesus, Yesus, Dia sangat berarti dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hidup kami tenang bersama dengan-Mu Tuhan. Hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya kepada-Mu karena Engkau Tuhan yang selalu sanggup menolong setiap kami. Saat ini Tuhan, Kau bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kau bawa kami untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk tinggal dan menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau lingkupi kami selalu dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom semua. Puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan ke kanan, kiri, depan, belakang ya. Melambaikan tangan, saling menyapa dan berkata, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah
onsite ya, kita boleh berkumpul tempat ini untuk beribadah bersama. Biarlah kita apapun yang terjadi, hati yang penuh rasa syukur itu tetap ada dalam hati kita. Amin ya. Jadi meresponi keadaan yang ada sekarang tidak dengan menggerutu, tidak dengan sungut-sungut, tapi dengan bersyukur. Kalau ada orang yang bertanya sama saya, sampai kapan ya Bu pandemi ini? Itu ya selalu ya, pertanyaannya selalu gitu ya. Terus kapan, sampai kapan ini pakai masker? Saya bilang sampai mati. Loh, iya, enggak terima saudara kalau saya jawab gitu. Kenapa? Kok sampai mati sih Bu? Loh, iya pandemi belum selesai kita mati duluan, umur orang enggak tahu ya. Ya toh, pandeminya belum selesai, kita dipanggil Tuhan duluan. Gimana? Ya pakai masker sampai mati, betul ya. Saya sampai guyon sama anak-anak rohani saya ngomong sama Pak Roy juga. Nanti kalau misalkan dipanggil Tuhan, pandeminya belum selesai, nanti di peti mati itu kasih masker aja, biar tahu gitu ya. Ya, meninggalnya atau berpulangnya di masa pandemi ya. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita belajar. Berapa minggu ini kan berurutan ya. Kita sudah memperingati mulai dari kematian, kebangkitan, kemudian apa? Kenaikan. Setelah kenaikan, ya pencurahan Roh Kudus. Nah Tuhan ingin kita sama-sama belajar. Setelah pencurahan Roh Kudus, what next? Ya, kalau senang judul khotbah kasih aja judul khotbahnya what next gitu ya. Setelah pencurahan Roh Kudus, terus apa yang terjadi? Ngapain kita gitu ya? Harus ada perubahannya dong gitu ya. Setelah pencurahan Roh Kudus harusnya ada dampaknya, ada buktinya kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Setuju ya? Ukurannya itu harus jelas, dampaknya harus jelas. Nah kalau kita berkata bahwa aku ini loh hidup ini dipimpin Roh Kudus, apa buktinya? Ya. Dampaknya kehadiran kita yang katanya dipimpin Roh Kudus itu apa buat sekitar kita. Sehingga hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus membawa dampak bagi sekitar kita. Karena apa? Kita mengingat kembali bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita itu supaya kita itu jadi penikmat anugerah dan berkat. Amin ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita semua, itu bukan sekedar menjadikan kita supaya kita itu bisa menjadi pengagum-pengagumnya Tuhan Yesus dengan kuasa mujizatnya. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita, itu supaya kita ini bisa merdeka dari dosa dan bisa melakukan kebenaran. Sehingga kita disebut dengan identitas kita Kristen, murid Kristus yang hidupnya benar gitu. Amin. Berarti dengan dilengkapi oleh Tuhan, diberikannya Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu Tuhan sudah melakukan tugasnya sempurna. Kematiannya memerdekakan kita dari dosa. Dia berikan firman-Nya itu pagar cintanya Tuhan buat kita. Supaya kita tetap dalam jalan yang benar yang mengantar kita sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk melakukan firman kita seringkali ngomong enggak gampang. Betul? Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Roh-Nya yang tinggal di dalam kita itu yang memampukan kita untuk kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Komplit sudah. Tuhan sudah lakukan buat kita. What next gitu ya. Dua dasar kebenaran firman yang kita mau baca lebih dulu. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dasar kebenaran yang pertama. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Yaitu Roh huruf besar yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi bukti bahwa Dia tinggal di dalam kita adalah Roh-Nya tinggal di dalam kita. Betul ya?
bukti kita tinggal di dalam Dia itu adalah kita mengerjakan firman-Nya. Betul tadi di ayat pertama ya, kalimat pertama. Barang siapa ia menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Satu lagi, Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, ya dari tadi penjabaran di dalam 1 Yohanes itu, ini membuat kita lebih jelas lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, sekarang lebih jelas berarti. Dia memberikan rohnya di dalam kita, dia memberikan firman-Nya buat kita, supaya kita tidak hidup di dalam daging lagi. Amin. Nah, tidak hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh, hidup dipimpin roh. Itu kalau kita baca di dalam ayat 17-nya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pengennya itu ya benar Bu gitu ya. Tapi selalu yang tak lakukan yang salah gitu kan. Apa penyebabnya? Karena kita tidak memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kalau kamu hidup oleh roh, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidup dipimpin Roh Allah gimana caranya? Ya, untuk kita bisa tahu ini, kita coba kembali mengingat karakteristik dari Roh Kudus itu apa saja. Sehingga kita tuh punya patokan yang jelas. Kalau aku memberi diriku, aku merelakan diriku untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu Roh Kudus tuh yang kayak apa sih gitu. Mungkin kalau ngomong roh itu ukurannya nggak jelas. Tetapi firman Tuhan membantu kita untuk memperjelas yang namanya Roh Kudus itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 kita akan lihat ya karakteristik dari Roh Kudus. Yang pertama saya ingin membaca ayat yang ke-17 ya. Yohanes 14 ayat 17, karena ini bicara tentang standar. Ini bicara tentang esensi dari Roh Kudus itu. Dikatakan ayat 17 begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang pertama karakteristik Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itu esensi atau jati diri Roh Kudus, atau bisa dikatakan itu standar ya dari Roh Kudus, yang kalau Roh Kudus ada di dalam kita, standar ini juga harus ada di dalam kita. Nah, lihat buktinya gampang. Kalau kita ini hidup dipimpin Roh Kudus yang adalah kebenaran, kita itu senang sekali melakukan kebenaran. Amin. Ya, kita tuh senang sekali itu baca firman Tuhan, karena firman Tuhan aja yang kebenaran sejati, betul? Jadi buktinya gampang kan? Kalau saya memberi hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, buktinya harus kelihatan. Apa itu? Saya suka firman Tuhan. Saya suka belajar firman Tuhan. Saya suka merenungkan firman Tuhan. Dan saya puas kalau saya bisa melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ini Roh Kudus, roh kebenaran ada di dalam kita. Standar hidup kita itu bukan tidak sama dengan standar hidup orang kebanyakan. Ada seseorang yang berkata begini. Ketika dia meninggalkan keluarganya, lalu dia tinggal di satu negara, kemudian dia kawin kontrak gitu kan ya, biasa ya kalau di luar negeri kawin kontrak. Setelah itu kok cocok satu sama lain, ya diresmikan. Nah yang cerita sama saya ini ngomongnya begini, puji Tuhan loh Bu, sudah diresmikan. Loh saya bingung saudara. Loh piye toh, keluarganya yang di sini ditinggal, di sana loh iya Bu.
mereka kan berarti sudah tidak berdosa lagi. Loh, jadi kalau kawin kontrak berdosa. Kalau diresmikan tidak berdosa gitu ya. Lah terus nasibnya yang di sini ya apa? Betul apa betul ya? Lalu jawabnya lagi begini. Tapi tak lihat itu bahagia loh Bu. Mak gelodak saudara. Ya, saya langsung waktu itu saya diajak makan setelah pelayanan toh. Diajak makan, saya langsung berhenti, saya nanya gini. Sik toh, jadi standarmu itu apa? Standar hidupmu itu apa jadi sebetulnya? Apakah standar hidupmu adalah bahagia, puas gitu kalau keinginan terpenuhi? Dan kamu lihat bahagia itu di mana? Di medsos. Kalau di medsos ya pencitraan, bener enggak ya? Betul ya? Nah kalau di medsos foto-foto ya bagus semua. Ini penting. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, cek kembali, cek ulang. Apakah standar hidupku ini adalah kebenaran? Itu buktinya soalnya. Karena dia Roh Kudus, roh kebenaran. Apakah pusat rasa puasku ini adalah kalau aku melakukan firman Tuhan? Sampai kita bisa ngomong gini, aku rugi gak apa-apa. Yang penting aku bisa melakukan prinsip firman Tuhan. Itu sudah rasa puas yang gak terkatakan. Sudah. Wah itu berarti kita dipimpin Roh Kudus beneran sudah dalam hidup. Ini dampak dipimpin Roh Kudus, hidup oleh Roh dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling mendasar. Paling mendasar. Bukan kalau melanggar lampu merah itu tidak ketahuan itu puas. Itu bangga gitu ya. Tetapi ketika kita bisa berhenti di belakang lampu merah. Bukan karena takut polisi. Tapi karena mau melakukan apa yang benar, taat aturan. Dan itu kita menjadi puas dengan melakukan itu gitu ya. Tanpa harus iri terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa dia boleh? Aku kok tidak boleh? Standarnya sudah bukan itu, kita beda standar. Ada amin. Jangan iri sama orang yang gak ngerti kebenaran. Kadang-kadang orang itu hafal kebenaran, hafal firman Tuhan. Tapi gak bisa ngelakoni, itu berarti hidupnya bukan standar kebenaran. Gak usah iri dengan orang yang begitu. Mestinya kalau ini lampu merah kita bisa berhenti di sini. Itu bisa kita senyum-senyum, kita ngomong terima kasih Tuhan. Aku puas, aku bisa taat aturan lalu lintas. Amin ya saudara ya. Ini yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hukum kebenaran itu ada di sini. Saya tidak melanggar lampu lalu lintas. Bukan karena takut ketahuan. Bukan karena takut sanksi. Bukan karena takut ditilang. Bukan karena ada Pak Polisi. Tapi saya tidak melanggar lampu lalu lintas. Karena saya mau melakukan apa yang benar. Ini memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang pertama. Dan ini paling dasar. Yang kedua, ayat yang masih Yohanes 14. Oh sorry, kita baca dulu. Yohanes 16 ayat 13. Ini meneguhkan kita ya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kenapa penjelasan saya seperti itu? Contohnya dalam sehari-harinya. Karena firman Tuhan berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu maksudnya memberitakan hal-hal yang akan datang bukan ngajarin kita dukun, ngeramal, bukan. Tapi membuat kita itu waspada akan segala sesuatu yang akan terjadi. Peka. Roh Kudus itu roh kebenaran yang ngajarin kita untuk melakukan kebenaran sehingga kita peka akan apa yang salah di sekitar kita. Ada amin. Ini yang pertama. Yang kedua tadi kita kembali Yohanes 14 ayat yang ke-17. Dikatakan begini. Ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara,
karya Roh Kudus itu di dalam kita bukan dia bekerja untuk kita saja, tetapi dia mau bekerja melalui kita. Amin. Kalau dia ngajarin kita tentang kebenaran, dia nuntun kita untuk menghidupi kebenaran, dia mau kerjakan juga melalui kita. Apa itu? Kita selalu senang menolong orang lain menghidupi kebenaran. Amin ya. Kita senang menolong orang lain, senang membantu orang lain, senang membangun hidup orang lain supaya orang lain ini hidupnya benar. Sehingga kita terus terdorong untuk menjadi teladan. Karena kita rindu orang lain tuh belajar dari kita apa yang benar. Karena hati kita tuh meluap-meluap ingin menolong orang lain melakukan kebenaran. Makanya kita berani rugi, kita ini bukan cuman pencitraan, tapi benar-benar dari hati kita. Aku udahlah apapun yang tak alami enggak masalah wis, yang penting aku bisa melakukan kebenaran. Supaya diriku sendiri berkenan kepada Tuhan, dan yang kedua supaya orang itu belajar kebenaran itu dari hidupku. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong, amin ya. Dia menolong kita. Dan sekaligus dia ingin menjadikan kita penolong buat orang lain. Kalau mau jadi teladan melakukan kebenaran, hitung untung rugi, kita nggak bisa katakan aku hidup dipimpin Roh Kudus. Nggak bisa. Karena kita masih mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, maka nggak ada itu perhitungan untung rugi itu nggak ada. Wes pokoknya apa yang benar itu yang tak lakukan wes. Ukurannya jelas kok, ukurannya adalah firman Tuhan, gak ada yang lain. Puji syukur kepada Tuhan kita cuma dikasih satu kitab loh. Ini aja tidak habis-habis, benar ya. Selalu ada yang baru, ayatnya sama, kalau dibaca selalu ada yang baru. Dikaitkan apalagi, tambah kaya lagi hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Bayangin kalau dikasih kayak komik-komik saudara. Aduh berapa berjilid-jilid gak mari-mari saudara. Ya satu ini aja up to date. Dari saya kecil ya mulai ngerti baca Alkitab sampai hari ini tidak pernah dirubah ini. Dan selalu up to date. Saya umur sudah setengah abad lebih saudara ya. Alkitabnya tetap sama. Amin. Ini yang kedua. Penolong, apakah engkau punya hati penolong itu bertumbuh di dalam dirimu? Berarti kalau orang yang dipimpin Roh Kudus enggak masa bodoh terhadap sekitarnya. Tidak puas dengan menjadi beban buat orang lain. Tapi dia selalu memikirkan gimana caranya. Aku bisa menolong, meringankan tugas orang lain. Itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus benar ada di dalam kita dan bergerak di dalam kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, ya belajar untuk peka. Sebagai siapapun, pemimpin dalam pelayanan atau pekerjaan. Sebagai yang dipimpin dalam pelayanan atau pekerjaan. Punya hati, bangun, beri kesempatan gitu loh. Roh Kudus itu membangun hati penolong di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini terlihat. Gampangnya gini loh, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu hidupnya makin rohani. Hidupnya dikenal rohani, amin. Mikirnya rohani, omongannya rohani, perilakunya rohani. Tidak hanya ketika dilihat orang, tapi justru integritas itu dijaga. Sekalipun gak ada yang lihat. Karena apa yang aku lakukan, aku cuma mau melakukan kebenaran dan ini Tuhan yang pasti lihat. Amin. Yang ketiga ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bagian A. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26a dibilang begini saudara. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, karakteristik dari Roh Kudus, penghibur. Penghibur itu bukan begini ya. Kalau kita sedih gitu ya karena keinginan tidak keturutan, terus Roh Kudusnya
sudahlah enggak apa-apa gitu ya. Menghibur dengan cara-cara manusia menghibur, bukan. Tapi bahasa aslinya itu penghibur di sini itu memberi peneguhan. Jadi kadang-kadang waktu kita melakukan firman Tuhan itu enggak selalunya senang, betul ya? Betul ya? Karena firman Tuhan itu sulit loh saudara untuk dilakukan. Tapi sulit belum berarti tidak bisa dilakukan kan gitu ya. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan pasti ada sesuatu yang mungkin harus dikorbankan, minimal korban perasaan gitu. Ya, waktu kita itu mengalami sesuatu yang enggak enak karena melakukan kebenaran, nah ini peran Roh Kudus ini bekerja di dalam kita. Apa kerja Roh Kudus? Memberi peneguhan di dalam diri kita. Enggak apa-apa, yang penting kan kamu sudah melakukan apa yang benar. Ada amin ya saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Nah kalau melalui kita, Roh Kudus juga pengen kita punya sifat yang seperti itu. Ketika kita lihat seseorang melakukan kebenaran, atau seseorang lagi kebingungan apa yang harus dilakukan, kita yang hati penolongnya ini bertumbuh, ngajarin. Yang kamu harus lakukan ini karena ini yang cocok sama kebenaran firman Tuhan. Kalau dia mengalami sesuatu yang tidak enak karena dia melakukan kebenaran firman, maka kita juga punya hati yang sama untuk apa? Memberi peneguhan kepada dia. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan puas dengan apa yang kamu lakukan. Ada amin? Apakah peran itu juga kita kerjakan? Karena Roh Kudus mengerjakan itu di dalam kita dan dia ingin dia bekerja juga melalui kita. Saudara. Jadi kalau ada orang jatuh itu diangkat, bukan tambah diinjek. Amin ya. Ya. Kalau ada orang ada orang mau kasih kesempatan, ya ayo membuka diri untuk memberi kesempatan. Bukankah kita ada hari ini karena ada orang-orang yang sebelumnya juga memberi kesempatan kepada kita. Amin. Ini yang keempat. Ya. Dan ketiga, yang keempat sekarang. Tadi kita sudah baca bagian yang B. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Yang keempat, karakteristik Roh Kudus adalah roh yang mengajar, roh hikmat. Roh hikmat oleh karena kebenaran. Ya. Bagaimana dia bekerja di dalam kita? Makanya Tuhan itu ingin kalau kita ngalamin sesuatu, jangan cepat berespon. Tetapi diam dulu gitu loh. Bicarakan dulu dengan Tuhan. Sebelum kau cari tahu siapa penyebabnya atau siapa biangnya gitu ya. Tuhan itu mau kita tarik mundur dulu. Bicarakan dengan Tuhan dulu. Karena disitulah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dia yang akan mengajarkan kepada kita tentang situasi yang kita sedang alami ini. Dan Roh Kudus juga yang akan memberikan hikmat. Tentang apa firman Tuhan ini, prinsip firman ini yang akan menuntun kita menghadapi situasi kita. Akhirnya saya mempelajari dan saya sudah mempraktekkan itu ya, saudara. Itu sangat-sangat membantu sekali. 3 pertanyaan kalau kita ngalamin yang enggak enak, yang enggak nyaman. Ngomong aja lah difitnah, enak enggak sih difitnah itu? Gak enak, dicurangi itu enak enggak sih? Enggak. Kecenderungannya kita cari siapa biangnya, betul enggak? Sebelum kita cari tahu siapa biangnya dan siapa yang bisa bela kita, coba mundur dulu. Masuk kamar tutup pintu, omongin sama Tuhan dulu. Rundingkan dulu sama Tuhan. Muncul 3 pertanyaan yang sering kali saya pakai. Yang pertama, Tuhan, saya mesti belajar apa ya Tuhan? Dari situasi saya ini. Jadi waktu masuk doa itu, Tuhan, siapa ya ini Tuhan? Enggak gitu ya. Ya, saya mesti belajar apa ya Tuhan? Gampang loh. Belajar apa? Apa belajar apa? Loh, coba buka aja Galatia 5 ayat 22-23. Apa yang Tuhan mau sedang bangun dalam hidup saya melalui situasi ini?
Karakter Yesus yang mana yang Tuhan sedang bangun di dalam diri saya melalui saya difitnah ini, melalui saya dicurangi ini. Buka itu buah roh. Tuhan, apakah Tuhan sedang membangun sukacita? Tuhan membangun penguasaan diri? Tuhan membangun damai sejahtera? Tuhan membangun apa lagi? Kasih di dalam diri kita? Pasti ketemu kok. Itu yang pertama. Saya harus belajar apa ini Tuhan dari situasi saya. Yang kedua, nanya sama Tuhan. Tuhan, hatiku ini galau. Pikiranku kacau balau Tuhan. Apa ya kata firman Tuhan ya tentang pikiran saya, tentang hati saya. Nah, Roh Kudus pasti ngingetin. Saya sangat sarankan ya, tiap hari itu baca firman. Amin, saudara ya. Kenapa? Kita memasukkan itu, makan firman itu, dibangun dalam diri kita. Supaya Roh Kudusnya tidak kerja keras. Roh Kudus kan roh kebenaran. Ketika itu kebenaran sudah kita masukkan terus, pada masa aman belajar firman Tuhan itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih gampang masuk, lebih bisa konsentrasi. Waktu kita menghadapi masalah, kita tinggal nanya, hatiku kayak gini, pikiranku kayak gini, apa kata firman Tuhan tentang hati dan pikiran saya? Muncul itu firman, Roh Kudus yang ngingetin. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kenapa kita bisa, oh iya ya gitu ya. Oh iya, terima kasih Roh Kudus diingetin. Soalnya wis pernah baca ayat itu saudara. Sehingga kita tahu ini tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga pertanyaannya gini. Oke, jadi prinsip firman Tuhan yang mana Tuhan? Yang saya mesti lakukan dalam situasi ini. Mungkin akan keluar begini. Ampuni. Amin. Kalau kita difitnah, gak usah cari siapa biangnya. Ampuni kata Tuhan. Ya sudah, praktekkan mengampuni. Setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan pakai untuk membangun sifat-sifatnya di dalam kita. Yang kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, apa ini karakteristik Roh Kudus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saya mendapat pengertiannya begini, Yerusalem itu keluarga. Di seluruh Yudea itu perdagangan, pusat perdagangan. Jadi di tempat kerja kita. Lalu di Samaria itu yang satu bangsa yang tidak pernah akor sama bangsa Yahudi ya. Jadi di Samaria itu adalah di lingkungan komunitas di mana mungkin kita jadi minoritas dan tidak bisa diterima. Di situ pun kita mesti jadi saksi. Dan ujung bumi, mana sih ujung bumi itu saudara? Kalau ngomong ujung bumi itu berarti ini loh ujung, sampai di ujung ya, saya berdiri di ujung ya. Di mana kita nggak punya lahan lagi untuk kita melangkahkan kaki, betul ya? Berarti saya mendapat pengertiannya gini, ujung bumimu tuh ya kamu hari ini loh. Do your best. Lakukan yang terbaik, jadilah saksi di dalam peranmu yang hari ini, di tempatmu hari ini. Amin. Di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini. Jangan berandai-andai, andaikan saya jadi anaknya konglomerat si A, si B, si C. Andaikan dulu saya terima lamarannya anak Pak Lurah gitu ya. Bukan itu. You are today. Hari ini engkau ada di mana, peranmu apa yang Tuhan percayakan, itu ujung bumi kita. Lakukan yang terbaik, jadi saksi di situ. Nah bahasa aslinya menjadi saksi ini, saksi dalam bahasa aslinya itu martir saudara. Martir, jadi martir. Artinya gini loh, seorang martir itu, ini jadi martir itu bukan bicara tentang cara mati ya. Dibakar, bukan cara mati, tapi cara hidup justru. Karena arti dari martir menurut Merriam-Webster, kamusnya berkata begini. Seorang martir adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran. Sampai dia berani mati untuk keyakinannya itu. Ini namanya martir. Jadi Tuhan tuh mau kita belajar bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita punya roh keberanian. Bukan cuman koar-koar ngomongin tentang firman, tapi kita punya keberanian.
menghidupi firman, bahkan sampai harus kehilangan nyawa. Katanya gitu ya. Jadi martir itu menjadi saksi, jadi martir itu bicara tentang cara hidup yang meyakini kebenaran dan berani mati untuk kebenaran itu. Itu martir saya. Di mana? Ya itu tadi, dalam keluarga, dalam tempat kerja, ya, tempat kita minoritas, kita mungkin kita tidak disukai. Pastikan kita tidak disukai karena kita melakukan kebenaran. Bukan kita tidak disukai karena pancen karakternya elek gitu ya. Di situ-situ itu dan di peran kita hari ini, kalau kita hari ini ibu rumah tangga, sudah jangan berandai-andai menyesali segala sesuatu, gak usah. Hari ini, you are today, lakukan yang terbaik yang kau bisa. Dan pastikan dalam peranmu hari ini, dirimu hari ini, engkau berani untuk melakukan kebenaran. Berani mati untuk keyakinanmu itu tentang kebenaran. Ada amin, roh keberanian itu ada. Kita dipanggil bukan untuk bersaksi, saudara. Tapi kita ini dipanggil menjadi saksi. Artinya hidup kita ini loh harus jadi saksinya. Harus jadi saksi yang hidup bahwa Tuhan itu hidup dalam kita. Artinya menjadi saksi adalah supaya orang itu bisa lihat ada Tuhan dalam kita. Supaya orang bisa belajar tentang kebenaran dari hidup kita. Ini menjadi saksi. Setelah menjadi saksi, baru bersaksi. Amin. Karena ketika orang lihat, baru orang nanya, kamu kok lain ya dari yang lainnya. Orang lain tuh kalau ngalamin kayak begini nih ya, sudah bakar ban di depan pasar loh, demo gitu ya. Kamu kok enggak? Nah baru kalau kita sudah menjadi saksi, baru kita bersaksi. Amin. Ayo kita hidupkan ya. Makin maksimal lagi Roh Kudus di dalam kita. Nyatakan 5 karakter Roh Kudus itu melalui hidup kita. Dan saya percaya kita semua punya kerinduan yang sama. Supaya Tuhan puas dengan hidup kita. Ya enggak ada tujuan lain. Amin saudara. Yuk kita pujikan satu pujian ya. Saya suka pujian ini, ada satu kalimat yang mengatakan, ambil alih seluruh hidupku. Ya, sebab aku ini milikmu, engkau sudah bayar dengan nyawa dan darahmu. Yang hari ini kita dimeteraikan lagi, diingetin lagi. Kunci D aja ya. Diingetin lagi melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Kita dipanggil, kita diselamatkan. Bukan untuk menjadi pengagum dan penikmat. Kita dipanggil untuk menjadi murid. Menjadi martir-martir yang berani menghidupi kebenaran, membawa banyak orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya biarlah Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia, tinggal bersama dengan aku, menikmati kekekalan bersama dengan aku. Jadikan ini kerinduan kita sama-sama, semasa hidup cuma satu target kita, supaya Tuhan puas dengan hidup kita, gak ada lain. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Yes, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan ku buka hati, mari bangkit berdiri sama-sama. Yes, benar Tuhan. Dengan segala kelembutan dan kerendahan hati kami datang, kami berdiri di hadapan Engkau ya Bapa. Kami buka hati kami buka hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu kami menyembah-Mu.
menyembahmu ku buka hati, untuk jamah-jamah kami semua, perbarui hati kami, perbarui pikiran kami, ambil alih seluruh kehidupan kami, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, katakan ku buka hati, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapa, ini kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Pagi hari ini biarlah firman-Mu boleh memperbaharui hati dan pikiran kami. Kami rindu menjadi alat-Mu Tuhan, siapapun kami, dalam setiap peran yang Tuhan percayakan, dalam setiap kondisi yang Tuhan sedang percayakan. Siapapun kami masing-masing berharga. Tuhan siap memakai kami di tempat kami, dalam komunitas kami, keluarga kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, tidak pernah salah. Tuhan mau pakai kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami jika kami masih memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami masih takut rugi karena kami melakukan firman Tuhan. Ampuni kami jika kami masih perhitungan Tuhan dengan keselamatan kami. Bahkan kami takut kehilangan nyawa kami karena kami melakukan kebenaran. Ampuni kami Tuhan. Tapi pagi hari ini firman-Mu memerdekakan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari Roh Kudus bicara di dalam hati setiap kami. Lebih kuat lagi Engkau memimpin putra putrimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bu Kisin untuk pelayanannya. Saudara yang kasih, kita siap untuk makan dan minum perjamuan tapi di rumah. Ya, selama pandemi ini kita laksanakan ini, tapi makan dan minumnya nanti kalau pulang ke rumah masing-masing. Sebab itu jangan dibuka, nanti tumpah semua isinya ya. Dibawa pulang ke rumah. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Saudara yang melayani silakan maju ke depan. Kami bersyukur Bapa, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melihat betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kami. Oh haleluya, Roh Kudus bukan sekedar tempelan, tapi Roh Kudus yang akan menuntun kami sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita dapat melewati segala gangguan, segala godaan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Bu Christine yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya. Dan demikian juga saat ini Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Layakkan hati kami sekalian. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, kami bereskan. Supaya kami boleh makan dan minum perjamuan ini dengan layak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagi. Tes.
Saya belum. Oke. Ya, jangan dibuka. Mari sama-sama kita berdiri. Kita harus melihat, mengerti betul-betul makna daripada perjamuan suci ini, sehingga saudara laksanakan nanti di rumah. Tidak hanya makan dan minum, tapi maknanya ini kita hayati dan kita lakukan, makan dan minum perjamuan suci ini. Saya bacakan ayat 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi kita memahami betul maknanya, saudaraku yang kasih, bahwa dikatakan inilah tubuhku, kata Yesus sendiri, yang diserahkan bagi kamu. Jadi ini penting. Kenapa harus diperingati terus? Demikian juga darah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan hanya sekedar Tuhan ingin supaya kita mengingat-ingat, tapi dengan demikian kita ingat betapa sengsaranya, penderitaannya yang telah kita terima itu bukan harga yang murah. Sangat mahal, tiada terhingga. Sebab itu dengan demikian jangan kita mengabaikan keselamatan yang dianugerahkan buat kita, sehingga kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Amin. Haleluya. Demikianlah saudaraku, supaya kita lakukan di rumah dan jangan asal-asalan saja. Ingatkan dan jangan lupa, dengan demikian maka setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita menjadi pemberita, ya, tadi dikatakan menjadi saksi, ya, dari kehidupan kita, dari perkataan kita. Kita jangan lupa bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara, ini maknanya yang dimaksudkan. Jangan lupa harus memperingati, dan jangan lupa setiap kali minum menjadi peringatan akan aku. Itu maknanya, ya. Saudaraku yang kasih, mari kita tundukkan kepala. Angkat roti dan anggur ini di tangan kita. Kami bersyukur Bapa. Kami menerima roti dan anggur perjamuan ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, bahwa ini adalah tubuhku dan inilah darahku. Oh saudara, biarlah kita selalu ingat, kami mau selalu ingat akan penderitaanmu yang begitu luar biasa. Satu harga yang tiada ternilai yang dibayar untuk menebus kami, ya Tuhan. Dan kami tidak mau lupakan itu. Dan biarlah setiap saat kami juga boleh memberitakan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, memberitakan kepada yang lain sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Layakan kami
kelak di rumah makan dan minum perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya serahkan ke Pak Joni. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Saudara, bagi saudara yang sudah terbiasa mentransfer perpuluhan, ya saudara. Jadi nanti amplopnya dikembalikan aja, saudara biasa transfer perpuluhan. Saya juga dibuatkan sama Michelle. Ini dari BCA kita juga disediakan kalau saudara mau transfer perpuluhan pakai M-Banking, ini saudara bisa tinggal foto dan saudara bisa transfer perpuluhan pakai M-Banking ya. Nanti saya akan tempelkan di belakang, saudara bisa pakai M-Banking juga bisa ya untuk perpuluhannya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, ya. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Karya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami. Kemana kami pergi, kemana kami berada. Engkau berkarya bagi kami ya Tuhan. Supaya hidup kami hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Mengikuti pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Roh kebenaran. Supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Menolong sebagai penolong, kami juga mengikuti karya-Mu. Kami boleh menolong orang yang membutuhkan. Tuhan, segala karya-Mu Tuhan boleh kami ikuti dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kau pakai hamba-Mu, Bu Christine Tuhan, di dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, bersama dengan Pak Roy Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini, kedua hamba-Mu. Urapan-Mu turun terus Tuhan, berkarya melalui hidupnya. Boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana Tuhan pakai hamba-Mu. Berkati apapun yang dikerjakan, usaha, pekerjaannya, keluarganya, Tuhan memberkati. Dengan berkat-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati jemaat X-Blessing Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan hidup anak-anak-Mu di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Elia Budi Tuhan, Kau tolong Tuhan. Karya-Mu yang dahsyat Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau tolong dia. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Semua penyumbatan apapun yang ada dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membersihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Erna, istri Pak Roni Tuhan, yang ada batu empedu Tuhan. Engkau tolong, Kau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan bersihkan batu empedu Tuhan. Bisa keluar melalui urin, semuanya bersih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, tolong Bu Yanti, masalah paru-parunya juga Engkau pulihkan Tuhan. Kesembuhan sempurna Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang lain yang sakit Tuhan,
Engkau tahu, Engkau dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang hadir dalam ibadah onsite ini Tuhan, maupun buat mereka yang ibadah nanti sore Tuhan, online di rumah melalui YouTube Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberkati anak cucu sidang jemaatmu, anak cucu kami. Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau menjadikan perkasa di muka bumi ini. Hikmat Tuhan, kepintaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan nilai yang terbaik buat yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berkati hikmat-Mu Tuhan, mereka menjadi yang terbaik, yang bekerja buat Tuhan, membuat mereka berhasil Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan jemaat-Mu semuanya dalam berkat Tuhan yang Kau limpahkan Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih Setiamu, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.